Setelah itu, mayat dibongkar dari peti dan dibiarkan berjalan mengelilingi komplek pemakaman. Lah, kok berjalan? Setelah cukup kering, maka mulailah dilakukan pergantian baju. Mayat diikat menggunakan tali dan diberdirikan di sebuah kayu yang sudah ditancap ke tanah. Balik lagi bersama gue di Bosan Kerja. Dari kemarin, bahasa yang tragis-tragis mulu. Sesekali gitu bahas yang bikin semangat apa ya? Sebenarnya sih gue udah bikin list apa aja yang mau gue bahas. Ya bikin judul mah gampang, bikin materinya ini. Oke, kita mulai aja. Gue mau ngebahas masih seputar Nusantara. Bahas tentang salah satu ritual di Indonesia. Ritual Manene di Toraja. Ritual Manene, ritual membersihkan dan mengganti pakaian mayat leluhur suku Toraja, Sulawesi Selatan. Iya, mayat. Jadi, mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun dikeluarkan dari liang lahat untuk dibersihkan dan diganti pakaiannya. Hal ini dipercayai oleh suku Toraja sebagai cara menghormati leluhurnya yang udah meninggal. Ya sekilas terlihat serem, tapi setelah gue browsing-browsing Google, YouTube, ternyata nggak seserem itu, tapi malah bikin gue takjub. Wow. Masyarakat Toraja percaya kalau dengan menghormati leluhur yang udah meninggal, maka leluhurnya akan memberikan timbal balik yang positif bagi kerabat atau keluarga yang masih hidup. Ada pesan moralnya. Bukan karena iseng, yuk bongkar makam kakek, kita gantiin bajunya. Sakit nih kalau ada yang kayak gini nih. Ternyata nggak sembarangan masyarakat Toraja mengadakan ritual Manene. Mereka biasa melakukannya di sekitar bulan Agustus. Menurut mereka ritual Manene hanya boleh dilakukan setelah musim panen. Menurut kepercayaan, jika tradisi Manene dilakukan sebelum masa panen, sawah mereka akan mengalami kerusakan. Sebelum membersihkan dan mengganti baju mayat leluhur, Manene biasanya dilakukan ritual terlebih dahulu, yaitu dengan membaca doa menggunakan bahasa Toraja kuno oleh pihak keluarga yang dituakan atau biasa dikenal Netomina Lumba. Setelah itu, mayat dibongkar dari peti dan dibiarkan berjalan mengelilingi komplek pemakaman. Lah, kok berjalan? Setelah cukup kering, maka mulailah dilakukan pergantian baju. Mayat diikat menggunakan tali dan diberdirikan di sebuah kayu yang sudah ditancap ke tanah. Oh, jadi bukan berjalan sendiri ya, tapi dibuat berjalan dengan konstruksi tertentu. Kalau bisa jalan sendiri, yang nonton bubar. Sebenarnya prosesi mayat berjalan ini opsional. Bisa dilakukan atau tidak, tergantung pihak keluarga dari jenazah yang mau dibersihkan. Jadi ada yang habis dibersihkan, diganti pakaiannya lalu diarak keliling komplek, baru dikembalikan ke peti. Ada juga yang cuma dibersihkan, diganti pakaiannya, lalu langsung dikembalikan ke peti. Jadi opsional gitu kan? Sejarah tradisi Manene sendiri dipercaya berawal dari sang pemburu hewan bernama Pong Rumasek yang datang ke hutan pegunungan. Saat itu, Pong menemukan sebuah jasad manusia dalam kondisi yang memprihatinkan di hutan. Nah, dibawa tuh jasadnya, kemudian diganti pakaiannya, lalu dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Nah, semenjak itu, Pong berturut-turut mendapatkan berkah kayak ladangnya panen lebih cepat, padahal belum waktunya panen. Ketika berburu hewan pun Pong mendapatkan tangkapan yang mudah. Kejadian itu membuat Pong menganggap bahwa jasad orang yang sudah meninggal harus tetap dirawat dan dihormati. Dengan demikian, akan memberikan kebaikan bagi mereka yang masih hidup. Jos nih, pesan moral lagi. Oh iya,
Pasti pada mikir emang tuh jenazah nggak bau busuk ya? Ternyata menurut cerita orang-orang yang pernah mengikuti ritual manene ini, jenazah tersebut nggak bau busuk, tetapi ada aroma khasnya. Hal ini berkaitan dengan metode pemakaman jenazah. Ini nih, bisa kita lihat ya, jenazah yang udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tapi kondisinya masih berbentuk. Kan harusnya sudah bau busuk atau tinggal tulang. Ternyata ketika jenazah tersebut pertama dimakamkan, jenazah tersebut diberi ramuan khas suku Toraja sehingga terawetkan seperti itu. Formula rahasia. Dari tadi gue bahas tentang liang lahat kan ya. Ternyata liang lahat masyarakat Toraja ini bukan di dalam tanah, tapi berada di atas tanah. Ini akan gue bahas nanti nih setelah ini nih. Masyarakat Toraja percaya kalau para leluhur itu berasal dari langit dan bumi, sehingga jasadnya tidak dikuburkan di dalam tanah, karena akan bisa merusak kesucian bumi yang bisa berakibat pada kesuburan bumi. Tuh denger tuh, yang suka buang sampah sembarangan. Bu ya kalau habis makan tuh dibersihin gitu loh, dirapihin. Apa susahnya sih? Nggak peduli banget sama lingkungan. Balik lagi ke persoalan liang lahat. Suku Toraja memiliki beberapa jenis liang lahat. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, rumah kubur Patane. Kuburan Patane ini termasuk pemakaman paling modern jika dibandingkan jenis kuburan lainnya di Toraja. Kelihatan bentuknya kayak rumah mini gitu ya, dengan desain dan hiasan tradisional. Rumah Patane ini rupanya dibangun sebelum ada anggota keluarga yang meninggal dan mampu menampung beberapa peti jenazah keluarga. Wah, prestasi. Ini gue nemu video TikTok yang sempat viral. Rumah Patane yang Wow. ini sumpah, asli gue minder liatnya. Lebih kece dari kontrakan gue. Yang kedua, kuburan liang batu. Liang batu ini dibentuk di dinding bukit yang dibuat dengan cara melubangi batu-batu besar sampai ngebentuk sebuah ruangan. Nah, di ruangan itulah peti jenazah disimpan. Nah, ini video cara pemahatan batu untuk liang lahat. Dikerjakan manual pakai pahat. Makanya biasanya baru selesai setelah 6 sampai 12 bulan. Ini udah lama, pastinya mahal juga. Kuburan liang batu ini sudah ada sejak abad 16 dan hanya diperuntukkan untuk bangsawan suku Toraja. Jadi semakin tinggi status bangsawannya, maka semakin tinggi dia mendapatkan tempat liang lahatnya, liang batunya. Oh, kayak skema piramida. Apa kabar? Kalau kita lihat di situ itu ada patung-patung kayu. Patung-patung ini dinamakan Tau-Tau. Representasi dari mereka yang udah meninggal, sekaligus lambang prestis dan status sosial bersangkutan yang meninggal. Syarat membuat Tau-Tau dengan menyembelih 24 ekor kerbau. Badan patung terbuat dari bambu atau kayu, kalau mata dari tulang dan tanduk kerbau. Kalau lo belum tahu, harga kerbau di Toraja itu paling murah sekitar 20 juta per ekor. 24 dikalikan 20 juta, 480 juta. Bahkan ada yang harga satu kerbaunya sampai 1 M. Mulus gue. Yang ketiga, kuburan liang tebing. Liang tebing ini masih mirip dengan liang batu. Bedanya liang tebing menggantungkan peti mati di sisi tebing dengan ditopang kayu di pinggiran peti. Jadi mahatnya pun ya nggak terlalu besar kayak liang batu. Gue sih mikirnya kalau jatuh gimana ya? Ambiar. Yang keempat, kuburan dalam goa. Kuburan goa di Toraja yang paling beken dan dijadikan wisata itu Londa dan Ketekesu. Kita ambil contoh goa Londa. Kedalamannya itu bisa sampai 100 meter. Dan kalau kita jalan masuk,
kita akan nemuin banyak peti dan tengkorak di pinggir-pinggir goa. Ada yang berusia masih baru, bahkan ada yang ratusan tahun. Ini yang perlu lu catat, ada aturan ketika memasuki goa ini. Jangan pernah ngambil apapun. Singkat tapi bikin spot jantung kalau lu nggak sengaja ngantongin apa gitu dari sono. Yang tadi yang seretannya di bawah ya. Oh, yang di bawah sini ya. Di sini banyak tengkorak, yang tadi enggak. Nah, yang tadi itu di sini kebetulan di sini kebanyakan yang putih-putih aja. Yang terakhir, kuburan pohon pasiliran. Kuburan pohon pasiliran atau lebih sering disebut baby grave. Kuburan yang dikhususkan untuk bayi yang meninggal di bawah usia 6 bulan. Belum tumbuh gigi susu dan kondisi masih menyusui. Pohon yang digunakan pun bukan pohon sembarang. Biasanya pohon tara yang memiliki banyak getah yang dipilih sebagai kuburan pohon. Jadi suku Toraja itu percaya kalau getah-getah itu dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Dan dengan memakamkan bayi di pohon, artinya mengembalikan si bayi ke rahim ibunya. Kalau kita lihat, lubang pohon itu ditutupi sesuatu kan ya? Itu ditutupi ijuk pohon enau. Dan penempatan posisi lubang pun nggak sembarang. Mirip dengan kubur tebing atau goa. Posisi yang strata sosial orang tuanya tinggi, itu dikuburkan di paling atas. Ibaratnya kalau gue mungkin dikuburnya di akar kali ya. Strata sosial gue buncit. Oh iya, kalau lu pikir kalau kita lewatin itu pohon bakal kecium bau busuk atau semacamnya, salah. Rupanya meski pohon tersebut menyimpan banyak jenazah, namun tidak tercium bau busuk sama sekali. Kayaknya sih masih berhubungan dengan karakteristik getah pohon tara ya. Mungkin dari kalian ada yang tahu kenapa? Bisa di-share di komen. Jadi ini pohonnya ini yang hitam-hitamnya itu isinya adalah bayi yang belum tumbuh gigi. Bisa dilihat di dalam situ tuh. Kuburan bayi. Kayaknya itu aja penjelasan singkat tentang ritual manene di Toraja. Sebenarnya di Toraja ada step-stepnya dalam siklus ritual manene. Yang gua tahu ritual manene itu step yang kedua. Kalau yang ke-1 ada ritual Rambu Solo. Dan yang ketiga ritual Rambu Tuka. Kalau dijelasin semua kayaknya bakal makan durasi. Jadi mungkin di next video aja gua jelasin mengenai ritual Rambu Solo dan Rambu Tuka. Singkat aja gue jelasin, Rambu Solo itu adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Karena biaya upacara yang tinggi, makanya kalau ada seseorang yang baru meninggal, belum tentu langsung diritualkan Rambu Solo. Biasanya jenazah disimpan dulu. Nah, pas dana dirasa sudah cukup, baru dilakukan Rambu Solo. Ini contoh ritual Rambu Solo. Ada kerbau, ada babi. Dan lu tahu berapa biaya upacara ini? Benar, 2M. Mampus. Rambu Solo kan udah. Habis itu kan manene. Dan terakhir Rambu Tuka. Rambu Tuka ini ya upacara yang dilakukan untuk mensyukuri suatu keberhasilan dengan cara pembuatan rumah adat tongkonan. Menurut tradisi suku Toraja, orang yang pernah membuat tongkonan semasa hidupnya berhak untuk dilakukan ritual Rambu Solo ketika dia meninggal nanti. Kayak siklus gitu ya. Rambu Solo, lalu manene, lalu Rambu Tuka. Balik lagi ke Rambu Solo. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini tentang ritual manene. Ritual mayat berjalan di tanah Toraja. Setelah bahas ini pun asli, gue pengen banget kesana. Ini bahkan terkenal loh. Ini di internasional. Keren. Mohon maaf jika gue ada salah. Dan juga jika kalian punya pendapat lain, silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau lu suka video gue kali ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. So, see you next video.